Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Asri Pamuji dari SMA AYN 25 Garut. Hari ini akan melakukan kajian literatur wawancara bersama Bapak Wakasek. Di sini ada Bapak Maman Basudizaman MPD. Beliau sebagai Wakasek Sarpras sekaligus calon guru penggerak di sini. Hari ini saya ingin diskusi bersama beliau mengenai rendahnya motivasi belajar, Pak. Dan kemudian ada kecenderungan anak-anak kita itu tergantung dengan handphone, Pak. Nah, menurut Bapak nih, bagaimana Bapak menilai tingkat motivasi belajar siswa, terutama ketika mengikuti mata pelajaran yang sulit? Bapak ini kan biologi apa ya? Motivasi ya, ini kaitannya dengan motivasi belajar. Nah, sebelum masuk ke permasalahan motivasi belajar, saya boleh memberikan ilustrasi terlebih dahulu ya, Bu? Boleh. Ini contoh-contoh ini sering diungkap, tapi maknanya cukup dalam. Yang pertama, contoh bagaimana kepalan tangan kita itu siapa yang mengontrolnya. Contoh gini, ketika anggap ibu sedang memegang barang yang sangat penting dipegang di genggaman kita. Kemudian ada orang yang meminta untuk membuka genggaman itu. Maka pada dasarnya orang-orang di luar sana boleh meminta dengan berbagai macam cara, memaksa, memelas dan sebagainya. Tetapi yang punya kuasa untuk membuka kepalan ini siapa? Saya sendiri. Maka sehebat apapun orang lain memerintahkan, meminta, kalau kita tidak menginginkan untuk membukanya, maka tidak akan terbuka. Tapi kalau kita menginginkan untuk membukanya, maka akan terbuka. Maka kaitan dengan itu, maka ilustrasi itu cukup pas mewakili dengan teori motivasi belajar itu. Nah, maka boleh jadi kenapa motivasi bisa turun? Yaitu tadi mungkin motivasi untuk belajarnya bukan berasal dari internalnya, belum secara intrinsik ingin belajar yang terbaik, tapi karena mungkin boleh jadi baru pengaruh luar yang masuk, dan saya mau belajar ke sini gara-gara temen ikut gitu. Kalau temen saya tidak belajar, maka karena kontrolnya baru dari luar, maka tadi ketika dimengaruhi maka akan berubah. Nah, berarti sekarang kalau seperti itu tugas kita mengubah tadi bahwa motivasi belajar itu yang asalnya dari luar menjadi motivasi intrinsik. Ya, berarti yang saya ilustrasikan tadi berarti ketika motivasi belajarnya kurang, boleh jadi belum secara intrinsik. Misalkan contohlah ketika kita melakukan suatu aktivitas, contoh ketika saya mengajar, apakah saya mengajar hanya gara-gara tidak ingin dipanggil oleh kepala sekolah? Bisa saja kan saya mengajar seperti itu. Apakah saya mengajar hanya gara-gara ingin dipuji? Kan bisa saja. Kedua cara tadi kan motivasinya eksternal. Maka ketika motivasinya eksternal, faktor eksternalnya tidak ada, ya udah ngajarnya ke variasi gitu. Tetapi ketika kita memasuki motivasi internal, dan saya ngajar itu ingin menjadikan berkah dalam hidup saya, maka mau ada faktor eksternal atau tidak, saya akan mengajar dengan baik. Jika kaitannya dengan motivasi, maka kewajiban kita mungkin bagi seorang pendidik mengubah motivasi yang asalnya eksternal menjadi internal, intrinsik dari dalam diri sendiri. Mungkin itu tadi yang ditanyakan, kenapa sepertinya menurun gitu ya motivasinya. Nah, boleh jadi menurut pandangan saya kita belum maksimal mendorong bagaimana motivasi belajar anak itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Bagaimana caranya agar motivasi belajar itu muncul dari dalam diri sendiri? Maka kita bisa mulai mengaitkan bahwa kita melakukan apapun karena kita ingin memenuhi value tertentu, nilai-nilai universal. Saya ingin belajar karena ingin menjadi diri yang terbaik.
Saya ingin belajar, ingin menjadi hidup yang lebih bermanfaat, maka motivasi akan lebih terjaga. Gitu. Mungkin untuk kaitan motivasi saya bisa seperti itu menurut pandangan saya. Ya. Kemudian menurut Bapak bagaimana Bapak melihat pola atau kecenderungan siswa ketika merasa satu pelajaran itu sulit, misalkan ada yang merasa seperti matematika, informatika, fisika, atau biologi. Nah, kira-kira Kalau untuk yang sulit sulit atau tidak dan sebagainya, kalau kaitan dengan itu saya pikir gini, seperti yang disampaikan tadi gitu ya, karena bahwa kita itu sekarang memang mungkin kita keseringan kita berpikir stimulus respon gitu ya. Contoh lagi nih, misalkan dulu anak bersungguh-sungguh belajar itu karena ada UN. Karena ada UN maka kita berpikir stimulus respon gitu. Bahwa saya belajar karena ingin nilainya itu nilai angkanya, bukan nilai value untuk meningkatkan kualitas hidup saya. Makanya akhirnya dengan paradigma itu ketika stimulusnya tidak ada, maka akhirnya ya udah responnya pun akhirnya turun juga gitu. Maka menurut saya lupa lagi kalau siapa yang mengungkapkannya, maka kita harus mulai mengubah dari teori stimulus respon ke teori kontrol. Dalam artian teori kontrol ini, maka kita kaitkan anak itu tentang nilai-nilai yang harus dicapai. Dalam artian nilai bukan angka gitu ya, nilai-nilai kebaikan universal yang harus dicapai. Misalkan nilai bahwa saya ingin menjadi manusia yang berharga, yang bermanfaat bagi orang lain. Saya ingin menjadi manusia yang memiliki derajat yang tinggi. Maka ketika faktor-faktor itu yang dimunculkan, maka insya Allah motivasi itu akan terjaga gitu ya. Kaitannya ini kalau menurut saya pertanyaannya berkaitan dengan pertanyaan yang pertama. Nah, turunannya dalam aplikasi pembelajarannya, mulailah kita bukan hanya memberikan materi-materi pembelajaran, maka kita awali dengan kaitkan apa yang kita lakukan itu dengan kebaikan-kebaikan universal. Maka kita di guru penggerak mungkin ya, kita dikenal bahwa pada awal pembelajaran kita mulai dengan kita bisa koreksi ya gitu. Nah, mungkin untuk yang nomor itu kaitan nomor 2 mungkin bisa saya buat seperti itu gitu. Ada nggak anak siswa yang mengungkapkan bahwa ini pelajaran Bapak susah gitu, atau bagaimana ketika pembelajaran? Ketika pembelajaran, untuk pembelajaran saya sendiri, saya ketika kita menyampaikannya dengan riang dan sebagainya, jarang menemukan hal-hal yang seperti itu. Nah, kemudian ini jadi masalah kita nih sebenarnya. Jadi banyak sekali siswa yang memang ketika di kelas itu tidak bisa jauh-jauh dari handphone, Pak, dari gadget. Ini menurut Bapak gimana nih? Nah, kalau kaitan dengan itu gitu ya, saya teringat oleh filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa salah satunya filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Untuk kodrat zaman, saya pikir untuk saat ini kita sudah tidak dapat menghindar lagi dari yang namanya handphone. Ya, bahkan mungkin kalau di tingkat SMA itu sudah usianya sudah, bahkan mungkin di SMP, di SD pun sekarang sudah tidak bisa lagi meninggalkan handphone karena memang mungkin kodratnya. Nah, daripada menurut saya kalau misalkan kita terlalu banyak melarang dan sebagainya, kenapa tidak kita mulai berpikir bagaimana handphone ini sekarang didorong bukan lagi menjadi sebagai anggapan ancaman, tetapi justru sebagai aset modal untuk
anak dapat belajar lebih baik dengan handphone tersebut. Ya. Karena sekali lagi sekarang kita mau tidak mau, suka tidak suka, kita tidak bisa menghindari. Bahkan mungkinlah jangankan anak, kita pun sendiri boleh jadi ketinggalan tas, ketinggalan uang, nggak usah balik lagi. Tapi ketinggalan handphone, sudah jauh pun kita akan menyengaja pulang untuk mengambil handphone, karena seolah-olah mungkin separuh jiwa gitu. Separuh jiwa, iya betul Pak. Untuk handphone saat ini gitu ya. Itu realita ya, iya, bukan apa-apa. Silakan ibu coba sendiri, ketinggalan handphone, apakah ibu akan balik lagi atau tidak? Iya. Dibandingkan dengan ketinggalan uang. Ketinggalan uang mungkin nanti aja. Iya. Tapi ketinggalan handphone, pasti ibu balik lagi akan Pak. balik Iya, lagi. sama-sama. Maka oleh karena itu kodrat zamannya sekarang seperti ini, maka kalau menurut saya kita ubah saja pemikirannya bagaimana handphone ini dapat menunjang, justru dapat menunjang pembelajaran gitu. Nah, akibat dari kecanduan handphone ini nih Pak, ada nggak perubahan perilaku yang disadari oleh Bapak itu di siswa-siswa di sekolah kita? Saya yakin pasti ada, gitu ya, pasti ada. Karena gini, pada dasarnya kalau menurut saya setiap perilaku kita pasti memiliki tujuan. Sekali lagi, setiap perilaku pasti memiliki tujuan. Tujuannya apa? Untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia. Kebutuhan dasar manusia secara garis besar kalau tidak salah itu kan ada 5 gitu. Yang pertama untuk survival, untuk bertahan hidup. Yang kedua biasanya kebutuhan dasar manusia itu menginginkan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian setiap manusia pasti menginginkan rasa kebebasan. Kemudian setiap manusia pasti menginginkan kesenangan, dan yang terakhir penguasaan, power gitu. Jadi pada dasarnya setiap tindakan pasti memiliki tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah sekarang anak sangat terpengaruh atau sangat tergantung pada handphone. Saya pikir untuk memenuhi beberapa kebutuhan dasar manusia itu. Gitu. Misalkan yang pertama, boleh jadi ketika di kelas anak merasa tidak dihargai. Tetapi ketika di handphone dia memposting sesuatu, di komen sama teman-temannya, dia merasa diakui, ada yang ngomen, ada yang apa gitu. Sementara ketika di kelas, ketika dia ke depan saja ada sesuatu yang salah, gitu ya. Jadi merasa tidak diakui, merasa tidak dihargai gitu. Boleh jadi misalkan dia ingin kesenangan, ya misalkan ketika menggunakan handphone itu dengan dipakai untuk main games. Ya, maka kalau menurut saya kaitannya dengan perubahan-perubahan perilaku itu, maka kita sebagai seorang pendidik, maka akhirnya bagaimana si handphone ini akhirnya si peran handphone itu bagaimana sedikit demi sedikit dikurangi oleh kita agar kebutuhan-kebutuhan dasar manusia tadi yang 5 tadi tidak hanya dapat dipenuhi oleh handphone. Contoh misalkan kebutuhan tadi rasa disayangi, rasa diterima, maka kita biasakan ketika anak melakukan presentasi, kita apresiasi dan sebagainya, sehingga yang asalnya dia hanya merasa diapresiasi di dalam handphone oleh temennya ngomen dan sebagainya, maka mulai kita membiasakan memberikan applause, memberikan motivasi dan sebagainya, sehingga kebutuhan untuk merasa disayanginya mulai. Kemudian misalkan kita tambahkan lagi dalam pembelajaran, mungkin anak bermain itu karena bosan di kelas, maka kenapa tidak di dalam pembelajaran sekarang banyak contoh ice breaking yang dapat memotivasi anak. Kita selipkan dalam proses pembelajaran unsur-unsur bermain. Pada dasarnya jangankan anak SMA, kita pun ada unsur rasa ingin bermain-mainnya gitu. Maka akhirnya kebutuhan dasar itu tidak semuanya melulu dipenuhi oleh HP, tapi mulai digeser oleh sebagian oleh kita dalam proses pembelajaran. Mungkin itu yang pandangan saya tentang itu.
Kalau untuk mencegah hal tadi, upaya-upaya yang sudah Bapak lakukan atau yang sudah diimplementasikan seperti apa Pak? Nah itu sebenarnya tadi sedikit sudah spill ya, di spill tadi sedikit tentang upaya-upaya apa bagaimana agar ketergantungan HP itu sedikit dikurangi. Di satu sisi HP ini kita manfaatkan untuk pembelajaran, tapi di sisi lain kita dapat menguranginya dengan cara tadi penuhi kebutuhan dasar manusia itu dengan memasukkan unsur-unsur itu agar ketergantungan anak terhadap HP teralihkan. Seperti tadi kebutuhan kasih sayangnya dipenuhi oleh kita, teman-temannya. Kita kondisikan di kelas itu kalau misalkan ada yang presentasi, seneng gak kalian kalau ketika presentasi mendapatkan ini? Nah, maka ketika kita coba ya, kalau misalkan sedang presentasi kita hargai dan sebagainya gitu. Kemudian tadi ketika dalam pembelajaran kita sisipi dengan ICT tertentu, mungkin itu bisa anak yang asalnya konsentrasinya hanya buat HP itu bisa konsentrasinya dikembalikan lewat hal-hal kecil tapi saya pikir bermanfaat. Jadi lebih fokus di dalam pembelajaran ya Pak ya. Kemudian pertanyaan terakhir nih Pak, apakah ada program atau inisiatif tertentu yang telah dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada siswa di lingkungan sekolah kita Pak nih? Ya, secara umum. Gitu. Kemudian efektivitasnya seperti apa? Nah, mungkin itu tadi yang saya sampaikan secara ini ya, secara pribadi. Tapi pada dasarnya kalau ini dirasa bermanfaat bagi semua, kenapa tidak kita berbagi praktek baik yang sudah dilaksanakan di kelas, mungkin bukan hanya dari saya, dari teman-teman yang lain. Maka apa yang sudah baik kita di dalam kelas, yang kalau misalkan itu belum diadopsi oleh orang lain, kenapa tidak gitu. Saya pikir kita tidak perlu hal-hal yang program yang besar, tapi berawal dari hal-hal yang tadi dalam proses pembelajaran. Kalau dirasa baik, kita setiap hari Jumat ya kalau tidak salah kita punya ajang diberi waktu untuk diskusi tingkat MGP dan sebagainya. Kenapa tidak berbagi praktek baik, apa yang sudah baik dari saya, apa yang sudah baik dari ibu dan sebagainya. Kalau dirasa ini optimal, kenapa kita tidak dibagikan gitu agar hasilnya benar-benar lebih bisa. Baik, terima kasih Pak Maman atas waktunya. Sama-sama Ibu. Insya Allah ini bermanfaat untuk saya dan Ya, terima kasih. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.